Shalom, salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara sekalian, dan selamat datang di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Nama saya Dewi Ria, saya dibesarkan oleh keluarga besar saya, kakek saya Arab, turunan Al-Amudin, dan nenek saya India. Dan puji Tuhan, saya dibesarkan di Surabaya. Dari kecil saya bersekolah di pesantren Raudhatul Banak dari TK, SD, dan kemudian SMP saya bersekolah di Yayasan Pendidikan Ma'arif Surabaya. Lalu tahun 92-an, 92 apa ya 90-an lah ya, itu saya hijrah ke Jakarta, kemudian saya sekolah di Bekasi, dan di situ Tuhan izinkan saya untuk saya boleh menjadi artis dangdut, dan Tuhan izinkan juga saya boleh mempunyai album dangdut dunia pada waktu itu, boleh memiliki 5 album. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang angkatan jadul ya masih ingat lagu saya karena cukup terkenal pada saat itu. Lagunya judulnya Perawan dan Bujang, atau segantang dua gantang bunga dan kumbang, kalau perawan dan bujang cinta dan sayang. Itu album saya yang pertama. Saya ini disuruh untuk nggak boleh masuk Kristen gitu ya. Tetapi saya katakan sama Pak Kiai tersebut bahwa urusan agama itu urusan saya, Pak Kiai. Lalu dia katakan, kalau kamu masuk Kristen, kamu akan menjadi laknatullah dan kamu akan masuk neraka jahanam, di keraknya neraka yang paling dalam. Lalu saya katakan sama Pak Kiainya, saya bilang, Pak Kiai, urusan masuk surga atau urusan masuk neraka itu urusan saya sama Allah, saya bilang. Lalu Pak Kiainya bilang, terus saya gimana dong ini Dok, katanya. Karena saya waktu itu sama Pak Kiainya ditaruh di bilik-bilik ya, berdua sama Pak Kiainya. Mama saya nunggu di luar karena mama saya nyuruh untuk Pak Kiai itu untuk bujuk saya supaya saya nggak jadi masuk Kristen gitu ya. Terus akhirnya Kiainya bilang begini, terus gimana dong ini, saya harus ngomong apa sama mamamu? Saya bilang, kalau nanti keluar kita dari bilik ini, Pak Kiai cuma bilang sip gitu ya. Jadi kalau mama saya tanya, gimana Pak Kiai? Pak Kiai bilang aja sip. Akhirnya benar saudara, keluarlah kami berdua sama Pak Kiai itu. Mama saya benar nanyanya, bilang, gimana Pak Kiai, gimana anak saya? Pak Kiainya juga ngikutin, katanya sip itu. Lalu mama saya bilang, alhamdulillah. Jadi dipikirnya mama saya gak jadi masuk Kristen gitu ya. Lalu saya tengok-tengokan sama Pak Kiainya itu. Terus Pak Kiainya udah nggak tahu deh, mungkin nggak tahu mau ngomong apa gitu ya. Akhirnya tapi tetap saya disuruh sholat di situ ya, saya ikutin lah apa kemauan mama saya gitu ya, karena saya menghargai beliau. Akhirnya singkat cerita, selesai dari masjid itu saya dibawa lagi ke rumah saya yang di Karangpilang di Surabaya gitu ya. Jadi dari Surabaya tapi ke Karangpilang itu mungkin kurang lebih sejaman gitu ya. Akhirnya saya dibawa ke sana saudara. Di situ sudah nunggu banyaklah keluarga saya gitu, termasuk yang nganterin saya tadi gitu ya, kakak saya dan orang yang keluarga yang masih nganterin saya tadi, yang nyium bau wangi tadi di mobil. Nah, udah nunggu juga di situ, semua udah nunggu. Mama saya nanya lagi, saudara ya. Jadi bagaimana Dewi? Kamu masih mau masuk Kristen atau enggak? Katanya gitu. Sambil pisau ditusukkan di sini, tapi banyak juga keluarga yang melarang, jangan kayak orang kesurupan gitu ya. Terus saya pasrah saudara ya, saya pikir gini, kalau saya pun mati ya saya mati masuk surga. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan kalau memang sudah saatnya saya mati saat ini, saya siap Tuhan, saya bilang gitu. Karena pisau semakin ditusukkan di sini saya ya Bapak Ibu. Terus mama saya nanya gitu ya, saya bilang, Mam, saya itu sayang Mami, tapi saya juga sayang sama Tuhan Yesus, saya bilang gitu. Padahal waktu itu saya masih Muslim ya. Terus gak bisa, kamu harus milih salah satu. Akhirnya singkat cerita, keluarga saya ngademin mama saya gitu ya, supaya nggak tambah ngamuk gitu ya. Jadi mama saya diem aja udah. Akhirnya mama saya nggak jadi ngamuk karena saudara-saudara saya pada
jangan gitu ya, jangan udah tenang dulu gitu. Akhirnya singkat cerita, saya di situ disuruh sama mama saya untuk saya telentang, di situ saya dilangkahin 3 langkah oleh mama saya, lalu saya dicuciin muka saya dengan air pipisnya, lalu saya disuruh ke kamar berdua sama mama saya disuruh mandi kembang gitu ya, 7 taman. Rupanya mama saya udah siapin air mandi kembang 7 taman untuk saya. Jadi saya mandi di situ, saya ikutin aja semua apa mama saya mau ya, supaya dia lega gitu ya. Saudara-saudari, demikian cuplikan videonya sebagaimana sudah kita dengarkan bersama, satu perjalanan spiritual dari seseorang yang sebelumnya bukan beragama Kristen, sebelumnya tidak mengenal tentang Tuhan Yesus, tetapi puji Tuhan pada akhirnya Mbak Dewi Ria ini bisa mengambil satu keputusan yang menakjubkan dalam hidupnya, yaitu menjadi percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Luar biasa sekali, puji Tuhan saudara-saudari ya. Dan oleh karena itu mari kita melihat di dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat yang 25 hingga ke 27 dikatakan bahwa jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Luar biasa. Saudara-saudari, ini adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri kepada Marta, dan bagaimana respon Marta ketika mendengar ucapan dari Tuhan Yesus. Marta pun sungguh percaya, karena itulah ia menjawab, ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia. Puji Tuhan. Jadi saudara-saudari, tadi di dalam bagian kesaksian yang sudah kita dengarkan bersama ya, ketika Mbak Dewi Ria ini berdiskusi dengan seorang Pak Kiai, ya beliau itu diingatkan Mbak Dewi Ria ini kalau keluar dari ajaran agama sebelumnya begini, seperti itu. Tapi kemudian ada juga keyakinan iman dari Mbak Dewi Ria, tetap komitmen untuk menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat di dalam Yohanes pasal 11, ayat yang ke-25 ini, secara jelas dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa barang siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu tidak akan mati selama-lamanya. Walaupun tubuh fisik ini, tetapi rohnya ya akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Mengapa demikian? Karena Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Puji Tuhan. Lalu kemudian dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 juga dikatakan bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Ini luar biasa ya saudara-saudari ya. Jadi orang-orang Kristen itu kalau berseru tentang nama Tuhan, kalau berseru menyerukan nama Tuhan, yang dirasakan itu adalah damai sejahtera dan sukacita. Mengapa demikian? Ya karena demikianlah yang ditinggalkan oleh Tuhan Yesus, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Jadi damai sejahtera ini yang diberikan kepada orang Kristen adalah damai sejahtera yang berasal bersumber daripada Tuhan Yesus sendiri. Dan apa yang kuberikan tidak seperti ini pembeda. Saudara-saudari ya, jelas ya Tuhan Yesus memberikan sebuah garis pembatas bahwa damai sejahtera yang berasal daripadanya tidaklah seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Ya, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Luar biasa. Jadi saudara-saudari, mungkin dalam hidup ini seperti juga tadi Mbak Dewi Ria ya, beliau punya pergumulan ya, beliau punya challenge-nya sendiri, tantangannya sendiri untuk tetap menjadi percaya. Wah, luar biasa ya. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh Mbak Dewi Ria menurut keterangan ataupun kesaksian yang tadi sudah kita dengarkan bersama, tetapi menakjubkan ya, oleh karena pertolongan Tuhan tentunya beliau tetap komitmen dan pada akhirnya tetap mendeklarasikan diri adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Saya secara pribadi bersuka cita dan mengucapkan selamat datang di dalam iman kepada Tuhan Yesus untuk Mbak Dewi Ria, dan mari terus bertumbuh yang menjadi pribadi yang senantiasa diberkati dan sukses untuk menjadi berkat dimanapun berada. Lalu kemudian mari kita perhatikan lagi saudara-saudari di dalam pasal 15 ayat 14 hingga ke 15 dikatakan bahwa, nah ini menarik saudara-saudara ya, kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ini menakjubkan saudara-saudari, Yesus Kristus yang adalah Tuhan sebagaimana dinyatakan olehnya sendiri dan dinyatakan oleh Bible dari kitab Kejadian hingga kepada kitab Wahyu, dikatakan
Orang yang justru berbuat dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus disebut sebagai sahabat. Ini menakjubkan saudara-saudari, dan itulah sekaligus yang menjadi ciri khas dan keistimewaan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus ya. Tidak hanya disebut sebagai umat, tidak hanya digambarkan sebagai garam dan terang dunia, tetapi juga disebut sebagai sahabat Tuhan Yesus. Ya, kamu adalah sahabatku. Luar biasa ya. Saudara-saudari, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat. Nah, ada di sini satu keterangan bahwa yang disebut sebagai sahabat ini bukan Kristen KTP ya, saudara-saudari, tetapi Kristen yang ciri khasnya melakukan, berbuat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya ya. Aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Luar biasa, saudara-saudari ya. Inilah istimewanya dan bersyukurnya kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Lalu bagaimana reaksi kita ketika sebagai seorang Kristen mengalami satu kondisi yang tidak menyenangkan, satu kondisi yang tidak seperti yang kita ekspektasikan ataupun harapkan? Ada satu sikap yang juga luar biasa diajarkan oleh Alkitab. Ya, seperti yang tadi juga sudah dialami ya oleh Mbak Dewi Ria ini, wah itu luar biasa ya. Saudara-saudari ya, tetapi lihat bagaimana dia tetap rendah hati, bagaimana dia tetap memberikan respon ketaatan ya, dan juga kemudian tetap komitmen pada keyakinan yang beriman. Wah, ini satu pergumulan yang luar biasa, saudara-saudari ya. Tapi hal itu justru mengingatkan saya pada apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5, ayat 44 dan 45 dikatakan bahwa, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Wah, luar biasa, saudara-saudari ya. Jadi ciri khas orang yang disebut juga sebagai anak-anak Allah, ya, anak-anak Bapa kita yang di sorga, adalah orang-orang yang ciri khasnya salah satunya adalah mengasihi musuh, bahkan berdoa memberkati mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak seperti yang kita kehendaki. Wah, ini luar biasa teman-teman, puji Tuhan. Inilah menakjubkannya Alkitab kita dan ajaran beriman Kristen ya, bahkan di sini berkati ya, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini tidak berarti bahwa ketika kita mengalami hal demikian lalu kita berdiam diri ya. Membela diri adalah hak yang juga diajarkan oleh Alkitab. Itu bagian dari kita tidak membiarkan ya hal-hal yang tidak benar, tidak membiarkan hal-hal yang tidak adil. Tetapi dalam hal memberikan respon ya, tidak membalas dengan cara yang sama, tapi yang diajarkan oleh Alkitab ya, membela diri perlu, itu harus, saudara-saudara ya. Tetapi yang kemudian tidak kalah penting adalah mesti mendoakan, mesti memberkati mereka. Karena juga Alkitab mengajarkan ya bahwa sesungguhnya pembalasan adalah hakku ya. Dan Alkitab juga sekaligus mengajarkan bahkan bila engkau melihat musuhmu, seterumu, ya kelaparan, berikan dia makanan, berikan dia minum. Wah, itu luar biasa ya. Saudara-saudari, ini tidak membenarkan semua tindakan orang-orang yang tidak baik ya, tetapi inilah satu sikap yang benar-benar menakjubkan, satu sikap rendah hati, berserah seutuhnya kepada Tuhan ya. Ini luar biasa. Lalu kemudian mari kita perhatikan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-12 dikatakan, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Puji Tuhan. Saudara-saudari, kita bersyukur dipanggil, dipilih menjadi orang-orang Kristen ya. Mungkin saudara-saudari dipanggil dan dipilihnya melalui lahir dari keluarga Kristen, ataupun pada akhirnya seperti Mbak Dewi ini ya, Mbak Dewi Ria ini, yang dari non-Kristen menjadi Kristen karena punya perjalanan pengalaman spiritual. Oleh karena itu, sebagai sama orang beriman, sebagai sama orang percaya kepada Tuhan Yesus, saya mengajak dan menghimbau kita semua, mari tetap setia dan terus bertumbuh dalam iman kepada Tuhan Yesus dan menjadi berkat dimanapun berada.